وبركاتهم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حسبي ربي جعل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جعل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جعل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وجود مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة حي سما بصرا كلام قديرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih ada yang ingat Allah, masih ada yang kenal Allah. Nanti kalau ditanya dalam kubur siapa Tuhanmu, enggak kenal saya sama Allah. Ya, tidak kenal sama Allah. Ya Pak. Bagaimana kita kenal Allah? Nah, itu salah satu dirangkum di dalam sifat 20. Allah itu wujud ada. Mustahil tidak Allah. Hadis wujud apa kidam? Allah itu dahulu tanpa tiada. Terdahulu Allah dari segala sesuatu itu tanpa diawali dari tidak ada. Lawannya baqa. Baqa artinya kekal. Artinya Allah Ta'ala itu ada, tidak akan pernah wafat, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah binasa. Mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda Allah dengan yang baharu. Alam ini baharu, alam ini diadakan dari tiada menjadi ada. Beda Allah Ta'ala. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, enggak butuh tangga untuk naik ke atas, tidak butuh meja untuk menulis, tidak butuh kursi untuk duduk, tidak butuh tempat untuk berdiri. Dan Allah tidak melayang di atas langit, jadi tidak di mana-mana. Wahdaniyah, sendiri saja dia, tunggal, wahid, ahad, satu, tidak ada dua, dan tidak tersusun-susun dari bagian-bagian tubuh. Qudrah, punya kuasa, kuasanya tiada batas. Iradah, dia berkemauan, berkehendak, berkeinginan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala berkeinginan untuk melaksanakan keinginannya, ibarat yang kata paling mudah untuk diucapkan kun. Jadi, yang penting kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Dah. Iradah, qudrah, iradah. Ilmu, punya ilmu. Ilmu Allah Ta'ala tiada batas. Kalau kita belajar baru tahu, Allah enggak belajar udah tahu. Dan kita ilmunya terbatas. Ahli agama yang ngaji di pesantren cuma ngerti agama. Ahli kedokteran cuma tahu kedokteran, disuruh ngajar bab sholat tidak mengerti kedokteran. Sama seperti saya disuruh untuk
obatin orang sakit perut, tidak bisa. Paling doa. Tapi resep dokter tidak bisa. Bedah perut, operasi perut tidak bisa. Ilmun hayyun lawannya. Selanjutnya adalah Allah Ta'ala bersifat dengan hayyun, maha hidup. Kalau sesuatu itu ada tetapi tidak hidup, bangkai namanya. Mustahil pada Allah Ta'ala itu bersifat dengan tidak hidup. Sama maha mendengar. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu peka, tuli, tidak bisa mendengar. Bahkan yang ada di dalam hati kita hanya tergores dalam bisikan hati kita pun didengar oleh Allah Ta'ala. Sama basar malah melihat. Basar melihat segala sesuatu yang ada di alam ini. Tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Yang tersembunyi di dalam 7 lapis bumi di bawah tanah terlihat sama Allah. Yang sembunyi di balik jeruji besi ditutup dengan pintu baja pun terlihat oleh Allah. Udara terlihat oleh Allah. Kita tidak lihat udara, tapi Allah bisa melihat udara. Kita tidak tahu bakteri, virus yang paling kecil, kuman yang paling kecil yang ada di dalam tanah. Kita tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihatnya. Itu maha melihatnya Allah. Maka wajib Allah Ta'ala melihat. Kalam Allah Ta'ala berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Allah tanpa suara, Allah tanpa huruf. Karena suara itu hanya dimiliki oleh makhluk, huruf dimiliki oleh makhluk. Maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada apa yang dibutuhkan oleh makhluk. Maka Allah Ta'ala berbicara tanpa suara, Allah berbicara tanpa huruf. Bagaimana kalamnya Allah, perkataannya Allah, enggak ada huruf, enggak ada suara. Tapi kalau Allah berbicara kepada hambanya, hambanya akan faham. Ya, ibu datang ke sini, saya tanya, ibu datang ke masjid sholat maghrib, siapa yang ajak ibu ke sini? Ayo, yang ajak siapa? Yang ajak, ayo ibu, malam ini ngaji. Ayo malam ini bukan ngaji, malam ini pergi sholat ke masjid, musola. Siapa yang ajak? Enggak ada. Berarti tidak tahu Allah. Makanya kan tadi Tengku Bilal udah azan kan? Hayya 'alas shalah. Yang panggil siapa? Tengku Bilal. Tetapi itu wasilah perantara. Hakikatnya yang memanggil adalah Allah. Karena Tengku Bilal tidak bisa azan kalau mulutnya bisu. Yang membuat Tengku Bilal bisa memandangkan suara azan, suaranya merdu, adalah Allah. Berarti yang sebenarnya memanggil adalah Allah. Berarti kita yang panggil siapa? Allah. Berarti yang mengajak kita dengan kalam-kalam tadi tersebut adalah Allah Ta'ala. Cuma perantaranya adalah bahasa Arab. Itulah lafaz-lafaz kumandang azan. Tapi bahasa Arab itu bukan bahasa Allah. Bukan bahasa Allah. Itu bahasa makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sementara ucapannya Allah Ta'ala tersebut tidak ada bunyi dan tidak ada huruf, tapi bisa dimengerti oleh hamba. Nah, jadi ketika dalam hati ibu, iya ya Allah, saya akan datang pergi ke mushola untuk sholat. Gitu. Dengar azan, hadir, saya mau sholat. Berarti hati kita mengikuti panggilan Allah. Tidak terdengar suaranya, tidak ada hurufnya, tapi ibu mendengar panggilan Allah dan tergerak untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Itulah maha kuasanya kalamullah, kalamnya Allah Ta'ala. Ngerti ibu-ibu ya? Jadi itu sifat-sifat yang wajib untuk dikuasai. Kalau ibu udah tahu secara umum, berarti ibu udah kenal. Kenal siapa? Kenal sama Allah. Nah, kalau ada orang kafir begitu dia masuk Islam, udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika masuk waktu sholat, wajib dia sholat. Tapi tidak tahu bagaimana cara sholat. Bagaimana cara sholat? Nah, sekarang kita ajarkan dulu tauhid. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam, kita ajarkan ilmu tauhid, ajarkan dia tauhid. Bagaimana mengajarkan tauhid? Kan panjang cerita tauhid nih. Ajarkan tauhid global, mujmal.
Tauhid yang secara umum, ajarkan dulu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat, dia adalah zat yang bersifat dengan sifat yang wajib, dengan segala sifat yang sempurna. Mustahil ada cacat dan kekurangan pada zatnya Allah Ta'ala yang maha suci. Itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak bertempat. Di mana Allah? Di mana Allah? Atas langit kan? Pernah dengar ceramah Ustaz katakan Allah di atas aras, Allah di atas langit. Terus yang benar mana? Kata Tengku Irfan, Allah gak ada tempat. Tapi kata ustaz-ustaz yang lain, Allah di atas aras, berarti Allah punya tempat. Penafsiran tentang ayat Al-Quran, Innallaha astawa 'alal 'arsy, sesungguhnya Allah Ta'ala itu beristiwa, duduk di atas aras singgasananya. Singgasana itu singgasana apa? Istana. Kursi itu meja, kursi raja, kursi presiden. Maka Allah Ta'ala punya aras singgasana, dan di dalam singgasana ada kursi, ada tempat duduknya Allah Ta'ala. Jadi kalau dikatakan demikian, serupalah Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau Allah Ta'ala sudah serupa dengan makhluk, maka itu bukanlah itu dikatakan Allah. Kenapa? Karena mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ada dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat, dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan zatnya yang maha suci dari keserupaan dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala mengatakan dirinya itu beristiwa, duduk di atas aras singgasananya, bukan maknanya duduk, tetapi maknanya menguasai. Jadi itu kinayah, sindiran untuk menggambarkan bahwa Allah pun punya istana sebagaimana raja-raja di dunia mereka juga memiliki istana. Allah pun punya kursi sebagaimana raja-raja di dunia juga memiliki kursi kerajaan ada, kursi pendopo bupati ada, kursi gubernur ada, kursi presiden wakil presiden ada. Masa Allah Ta'ala yang raja di atas raja gak punya kursi? Maka dikatakan Allah juga menciptakan kursi, tapi bukanlah untuk duduk dan berhajat ke tempat duduk di kursi. Allah Ta'ala juga punya aras, punya istana, tapi bukanlah untuk dia masuk ke dalamnya dan tidur di dalam istananya. Tetapi Allah Ta'ala menampakkan kemahahebatan dan kekuasaannya, maha kerajaannya dibandingkan raja-raja dunia yang diciptakan sendiri oleh Allah Ta'ala. Jadi bukanlah Allah Ta'ala duduk tidur, berbaring-baring, jalan-jalan dalam aras istananya dan duduk di atas kursinya, tapi itu hanyalah simbol daripada kemaharajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas aras di atas langit, berarti Allah di atas langit, dan di atas langit ada aras. Nah pertanyaannya, berarti Allah Ta'ala duduk di atas. Sekarang kalau Allah Ta'ala duduk, berarti Allah lagi santai. Allah tuh gak ada cerita tuh duduk. Kalau dia duduk, nanti kalau dia turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, seperti dalam hadis, Allah Ta'ala pada sepertiga malam terakhir itu selalu turun ke langit dunia untuk melihat siapa hambanya yang bangun di sepertiga malam terakhir untuk tahajud, meminta ampun dari semua dosa-dosanya. Berarti dari atas turun tiap malam, Allah Ta'ala turun naik tiap malam. Musma'ul, tak mungkin. Ngapain Allah Ta'ala naik turun, capek. Hei mentong Allah Ta'ala, betul Allah Ta'ala model turun lagi nya. Jadi Allah Ta'ala tidak duduk dan tidak berdiri dan tidak naik dan tidak turun. Itu simbol bahwa Allah Ta'ala sebagaimana raja-raja dunia punya kekuasaan dan bentuk kekuasaannya adalah istana. Maka demikian juga raja yang maha raja dari seluruh raja, ya Allah Ta'ala. Jadi makna Allah Ta'ala naik di atas langit dan duduk di atas langit itu artinya Allah Ta'ala maha berkuasa sesudah menciptakan langit, aras, dan juga kursi. Mengerti Mak ya? Ngerti Mak ya? Nah sekarang pertanyaannya, saya tidak percaya sama Tengku Irfan, karena Tengku Irfan bilang tidak ada tempat Allah Ta'ala, tapi Allah bilang ada tempat. Allah duduk di atas kursi, ada tempat. Saya nggak percaya apa Tengku Irfan sampaikan. Sekarang coba jawab sekarang ini. Dalam Al-Quran juga dikatakan, wa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah.
Coba jawab. Ustaznya nggak percaya dengan pendapat saya. Coba jawab. Mana dalam Al-Quran disebutkan, dimanapun kamu berada, kamu palingkan wajah kamu, di sana ada wajah Allah. Pertanyaan pertama, wajah Allah, maknanya wajah Allah apa? Mak, dimanapun kita palingkan wajah, kita muka kita hadapkan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke tenggara, di sana kita palingkan wajah, di sana kita lihat wajah Allah. Kemanapun kita menghadap ada wajah Allah. Wajah Allah itu apa? Apa makna wajah Allah, Mak? Al-Quran itu apa arti wajah? Muka. Muka, ada apa di muka? Badan kita kan ada muka. Ada apa di muka? Ada mata, ada hidung, ada gelinyung, ada babak, ada gigo, ada hidung. Kalau dikatakan kalian kemanapun menghadap, di sana kalian akan melihat wajah Allah Ta'ala. Pertanyaannya, Allah menyebut dalam Al-Quran dirinya punya wajah. Jadi pertanyaan di sini, kenapa tidak disebut kakinya Allah, pahanya Allah, perutnya Allah, lengannya Allah, tapak tangannya Allah, lututnya Allah? Kenapa wajah? Karena wajah adalah bagian yang ketika kita melihat seseorang bukan melihat kaki, tangan, perut, paha, tapi yang kita lihat adalah ibu cari suami ibu ketemu di pasar Blampidi. Ketika ibu mencari suami ibu ketemunya di pasar Blampidi, yang ibu tengok pertama kali kakinya, lututnya, pahanya, pusatnya, dadanya atau mukanya. Abang ditengoknya kaki, abang tengoknya perut, abang tengoknya itu bahu, muka gak ditengok. Kata suami, apa-apaan kamu panggil saya, tapi yang kamu lihat kaki saya. Emang ada apa kaki saya? Jadi kenapa dilihat wajah? Karena wajah adalah bentuk cara kita mengenal seseorang, bukan dari kaki, bukan dari lutut, bukan dari perut, tapi wajahnya yang pertama sekali kita tengok. Jadi wajah itu adalah menunjukkan kita mengenal kepada seseorang. Di samping wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia. Makanya kalau pukul istri itu, bapak-bapak jangan tahu di muka. Pak, oh ya, ya. Kalau pukul istri, tampar istri jangan tampar di muka. Karena muka ini mulia sama Allah. Kenapa mulia? Karena kita sujud dengan muka. Dan muka ini adalah rukun sujud. Maka berdosa suami memukul pada bagian yang terlarang, termasuk di dalamnya adalah wajah. Tempeleng muka istri haram, walaupun istrinya salah, walaupun istrinya nusus, selingkuh, main telikung dari belakang dengan suami tetangga atau satu kantor atau rekan kerja atau mantan waktu sekolah. Meskipun istri dalam kondisi bersalah, haram tetap kita menampar bagian yang mulia ini, wajah. Karena ini rukun sujud, tempat dia sujud. Dia merendahkan kepalanya yang tinggi, dia ikhlas meletakkan di kaki demi Allah, demi menghormati Allah, demi mengagungkan Allah. Maka wajah ini mulia. Tampar anak pun jangan di muka. Kita sekesal-kesalnya, semarah-marahnya dengan anak karena tingkah lakunya, batak-tak berani ikut tampar. Oh tampar, habis penuh ayah so jaronya. Habis bukan memar biru-biru. Kan saya bisa geger otak kalau seandainya kuat ditampar tuh. Belum ditinju. Ya tuh bisa geger otak tuh, karena di dalam ada akal, ada otak. Maka disuruhlah tempat-tempat yang banyak daging. Kalau istri melawan suami, kata Rasulullah, pukullah pada tempat yang tidak membahayakan. Di mana? Yang banyak daging. Bapak tahu di mana banyak daging? Nah, situlah dipukul. Jangan di tulang kering lutut. Ya. Jangan di tempat-tempat yang ketika dipukul patah tulang-tulangnya.
Paling instan itu biasanya di bokong belakang tuh. Itu banyak daging. Pukul aja situ. Nah, besok dia minta pukul lagi karena nggak sakit. Jadi itu gambaran bahwa muka adalah tempat yang paling mulia, sehingga ketika Allah mengatakan kalau kalian kemanapun berada, kalian palingkan wajah kalian, maka di sana akan kalian wajah Allah Ta'ala. Maka disebut wajah. Kenapa? Karena ketika menyebut seseorang, biasanya orang menyebut wajah, bukan kaki, tangan, perut, tetapi wajah disebut. Maka Allah Ta'ala menyebut supaya mudah difahami oleh manusia, disebut dengan panggilan sebutan, kalian akan melihat wajah Allah. Wajah Allah. Tetapi yang kita pahami di situ bukan wajah berarti Allah punya wajah. Berarti Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya perut, punya bahu. Oh, dia punya kepala. Enggak mungkin Allah tidak punya rambut. Berarti Allah Ta'ala punya rambut. Tidak, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, enggak serupa dengan siapapun makhluk di alam ini. Jadi disebut wajah apa pula tuh? Allah sendiri bilang dia punya wajah. Kenapa kamu katakan tidak punya wajah? Berarti kamu mau mendustakan Al-Quran. Wah, itu ustaz-ustaz yang seperti itu tuh bahaya. Nggak mau mengerti tentang bahasa Arab, nggak ngaji bahasa Arab, cuma baca terjemah. Mengaji sama gurunya, gurunya juga nggak mengaji. Cuma, ya. Jadi apa makna wajah? Yang disebut wajah itu adalah zat diri Allah Ta'ala. Dirinya tunggal. Disebutlah dia ahad. Qul huwallahu ahad. Apa makna ahad? Apa makna satu? Apa makna satu? Gak ada dua. Itu. Yang kemudian di dalam zatnya Allah Ta'ala satu juga. Tidak ada unsur-unsur. Kalau kita ada kulit, ada daging, ada tulang, ada darah, ada organ di dalamnya, ada jantung, ada limpa, ada paru-paru, ada ginjal, ada urat-urat di dalamnya. Allah tidak serupa, enggak ada. Dalam dirinya Allah pun tidak ada bagian-bagian apapun. Ahad, tunggal dia. Jadi bagaimana Allah Ta'ala? Allahu a'lam, kita enggak tahu. Jadi Tuhan kita enggak tahu. Zatnya yang kita tidak tahu, sifatnya sudah dijelaskan. Yang wajib bagi kita mengenal Tuhan kita dengan sifat-sifatnya, dan sifatnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipaparkan kembali oleh para sahabat, dijelaskan oleh para tabi'in.